semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Sherly. Gimana bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan lupa kalau misalnya bunda-bunda baru nonton video ini, untuk support channel YouTube aku dengan cara like, subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun, boleh komen di bawah, ntar aku balas. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang GTM. Apa itu GTM? GTM itu gerakan tutup mulut. Kenapa bisa terjadi GTM pada anak? Itu banyak faktor ya bunda. Nanti kita bakalan bahas di sini. Untuk bunda yang baru mulai MPASI anaknya, cocok banget di video ini. Jangan sampai lewat karena di sini aku kasih tahu tips-tipsnya gimana cara anak biar makannya lahap dan anti GTM. Kalau misalnya anak bunda sekarang lagi GTM, cocok juga nonton di video ini biar kita atasi masalahannya seperti apa biar anaknya jadi nafsu makan. Alhamdulillah juga anak aku sekarang udah mau masuk 1 tahun nantinya, jadi aku udah banyak pelajarin tentang MPASI dan waktunya untuk aku ngasih tahu ke bunda, share juga, siapa tahu bunda butuh. Dan anak aku juga nggak GTM ya bunda ya, namanya anak bayi pasti ada faktor naik turunnya makan ya bun. Cuman anak aku nggak yang parah GTM-nya, paling cuman susah makan pas dia lagi tumbuh gigi, dan itu bukan yang tutup mulut banget, cuman aku kasih beberapa sendok dia udah karena giginya sakit atau bengkak gitu aja. Selebihnya itu oke-oke aja, makannya juga lahap dari awal. Pas awal-awal mulai banget itu ya dia agak baru ya, jadi belum mengetahui banget. Nah itu agak kurang suka, tapi kedepannya dia sangat-sangat lahap dan aku sudah mencoba teori-teori ini dan aku praktekkan ke anak aku. Alhamdulillah berhasil. Semoga apa yang aku share ke bunda juga berhasil ke anaknya nanti ya. Bunda-bunda yang anaknya mau mulai MPASI, penting banget yang namanya bunda-bunda harus mempelajari tentang MPASI itu sendiri biar tidak terjadi yang namanya GTM. Kenapa? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya bunda, karena kalau misalnya udah salah kita nanganinnya di awal bakalan susah untuk dia kembali lagi untuk lahap makannya. Jadi lebih baik bunda susah-susah untuk belajar mempelajari tentang MPASI tapi anaknya makannya lahap biar bunda-bunda juga nggak ngalamin GTM pada anak itu tadi. Karena banyak banget di Indonesia yang anak-anaknya itu sering mengalami GTM karena terjadinya ketraumaan atau kesalahan tekstur atau bisa juga sama makanannya yang kurang enak. Oke, tips yang pertama, waktu anak aku namanya Nizama, waktu dia bayi, sebelum dia memulai MPASI, dari umur bayi banget sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, aku sering banget makan di depan dia. Jadi aku dan ayahnya sering banget makan di depan dia. Aku ngasih tahu cara ngunyah, aku kasih tahu ini yang namanya makanan, ini yang kita makan nantinya. Terus aku juga sering bikin dia itu jadi ngiler sama makanan itu. Bahkan sampai dia umur 4 bulan atau 5 bulan dia udah ada kode-kode kalau dia itu ingin banget makan sama sesuatu makanan yang aku makan itu. Karena untuk anak memulai MPASI itu salah satunya dia harus ada ketertarikan sama makanan. Jadi aku benar-benar dari bayi banget aku buat dia benar-benar tertarik banget sama makanan. Aku makan di depan dia setiap hari, aku lakukan itu. Bahkan sampai dia tuh ngiler mau ngambil makanan aku, mau ngerampas makanan aku. Tips yang kedua, di saat dia umurnya 5 bulan aku udah mulai ngasih tulang-tulangan gitu, seperti tulang daging, tulang ayam, biar dia bisa emut, dia mulai emut, gigit, dan dia mulai meraba-raba dan merasakan makanan, tekstur makanan tersebut. Oh ya, by the way, buat bunda-bunda yang anaknya suka isap-isap jempol, please jangan dilarang karena itu bagus banget melatih oral mulut dia biar tangan dia itu bisa ke arah mulut gitu. Terus waktu 5 bulan aku juga kasih dia pure buah-buahan sama pure sayur-sayuran buat perkenalan. Tapi untuk bunda harus konsultasi dulu ke dokter anak ya, boleh atau tidak anaknya dikasih pure buah-buahan sama sayuran untuk perkenalan di awal-awal mulai MPASI. Jadi aku kasihnya umur 5 bulanan lebih gitu. Jadi pas
umur 6 bulannya baru aku masuk tahap ke MPASI yang sesungguhnya. Jadi benar-benar lengkap, ada proteinnya, proteinnya, karbo, lemak, pokoknya lengkap ya bunda, sama kaldu-kaldu. Oke, setelah masuk 6 bulan aku udah mulai rajin dong buatin homemade, makanan homemade. Bedanya homemade sama Fortif. Kalau misalnya homemade itu kandungan gizinya kita nggak tahu dan kita cuman menerka-nerka doang, tapi kita bisa mengenalkan banyak rasa banget ke anak kita. Jadi anak kita bisa mengenal rasa-rasa yang ini, yang ini, yang ini, dan banyak banget. Sedangkan kalau Fortif itu gizinya udah ditakarin bener-bener bagus, udah prosedur WHO, itu takaran-takaran yang memang harus dikasih ke bayi. Tapi minusnya buburnya terlalu lembut banget, jadi kalau untuk naik tekstur juga agak susah, dan rasanya dia tidak banyak varian ya bunda ya. Jadi anak juga kayak susah mengenalkan rasa-rasa yang baru tuh sedikit ketimbang kita buat sendiri tuh lebih banyak banget. Kalau misalnya mau pakai Fortif ya mungkin sekali-sekali, kayak misalnya untuk pagi kita pakai yang Fortif, tapi kalau siang sama malam kita buat sendiri. Atau kalau mau pakai Fortif kalau misalnya kita bepergian itu juga boleh banget. Terus aku juga buat minyak ayam, jadi anak itu nggak perlu mahal-mahal ya bunda ya. Kita cari aja yang ada di pasar, yang ada di rumah, nggak perlu di supermarket atau bahan-bahan yang mahal-mahal. Yang penting kita buatnya dengan senang hati, enak, menurut kita pasti anak bakalan terima. Jadi aku buat minyak ayam itu aku bikin sendiri. Aku beli kulit ayam satu plastik tuh ya, aku ada bikin, nanti aku kasih tunjuk videonya, dan itu jadinya banyak banget. Terus aku taruh di tempatnya, jadi kalau misalnya aku mau masak aku pakai minyak ayam itu. Jadi itu bikin anak jadi nafsu makan juga karena ada aromanya. Pakai api kecil ya bunda masaknya, jangan pakai api besar, jadi nanti kulit-kulitnya itu bakalan ngeluarin minyak ya, itu ya bisa dipakai. Kalau misalnya bunda mau beli kayak minyak kelapa atau minyak zaitun itu boleh banget, cuman kan kalau misalnya memang mau murah tapi enak itu juga bisa sih kita bikin sendiri ya bunda ya, nggak perlu mahal kok untuk buat masakan yang enak. Jadi tanpa aku pakai blender anak aku juga udah enak banget makannya, dan aku pakai saringan ini aja dan harganya murah dan merakyat banget karena anak itu nggak perlu yang mahal-mahal ya bunda. Alat-alat mahal pun dia nggak akan tahu, kita pakai seadanya aja di rumah atau yang murah-murah aja kita cari. Yang penting kita bikinnya enak, suka, kita suka pasti anak kita suka, itu kuncinya dan poinnya. Kalau misalnya kita nggak suka gimana anak mau suka ya kan. Jadi mau bunda punya alat yang mahal pun kalau bunda nggak tahu gimana caranya membuat MPASI yang enak, tetap aja zonk. Oke, next berikutnya itu aku pakai teknik 2-32, 2 jam sebelum makan dan 30 menit aja waktu untuk makan, dan 2 jam setelah makan baru aku kasih ASI. Ini bener-bener ngaruh banget buat aku. Jadi kalau misalnya belum waktunya makan, jadi kalau misalnya dia di saat nggak mau makan terus bunda kasih sufor atau cemilan, itu sama aja bunda masuk ke lingkaran setan. Please banget bunda, penting banget buat kita mempelajari tentang MPASI itu, karena itu dampak ke depannya dia nanti gitu. Kalau memang kita berhasil di awal, nanti ke belakangnya pasti bakalan berhasil juga, dan dia makan apa aja juga suka, juga mau gitu loh, nggak susah, nggak neko-neko. Kalau misalnya dari awal bunda udah salah cara-caranya, aduh nanti ke belakang juga susah anaknya makan. Jadi dibiasain. Berikutnya untuk pemberian ASI, sufor atau cemilan itu ada waktunya ya bunda, jangan sembarangan dan jangan terlalu keseringan, nanti anaknya jadi menikmati ASI sama sufor kita, jadi dianya jadi malas makan, jadi malas kunyah. Harus bunda konsisten jamnya, apalagi kalau udah waktunya makan, stop untuk cemilan dan sufor ataupun ASI, biar anaknya makannya lahap. Ajarin anak untuk ngunyah, jadi di saat kita makan kita bilang sama anak kita gini loh ngunyah, biar dia nggak malas untuk kunyah. Jadi kita harus diajarin juga. Anak itu peniru, jadi apa yang dia lihat orang tuanya dia bakalan praktekkan ke diri dia sendiri. Jadi sebisa mungkin kita ngajarin hal-hal yang bagus ya bunda. Berikutnya tunggu anak buka mulut sendiri baru kita suapin, baru kita masukin sendok kita ke mulut dia. Jangan pernah dipaksa ya bunda, apalagi kita sodorin padahal dia nggak mau makan. Jangan banget, dia bisa trauma. Kalau misalnya udah trauma GTM susah bunda untuk ngobatinnya ya bun. Jadi kita
sabar aja, kita tunggu di depan pintu mulutnya itu. Kalau memang kebuka kita masukin, kalau belum dibuka ya udah kita sabar aja gitu. Jangan dipaksa ya bunda, karena bisa nyakiti gigi dia. Hindari dan jangan pernah ada distraksi ya bunda, sambil main, apalagi sambil nonton, apalagi sambil dibawa jalan. Harus duduk dan bener-bener dia fokus menikmati makanan itu. Jangan lupa juga bunda kayak makan bersama bareng sama anak, jadi biar dia bisa ngelihat orang tuanya cara makan dan cara kunyah gitu, karena anak kan peniru. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bunda-bunda suka dan menikmati videonya. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Bye bye.